Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dawar Haji dan kembali lagi saya bakal membacakan kartu-kartu secara general. Saya akan membacakan dan kali ini temanya adalah dia setelah tanpamu. Bagaimana kondisi dia setelah tanpamu? Ya, baik tanpamu yang baru-baru saja terjadi maupun tanpamu yang sudah lama terjadi. Yang jelas kita akan lihat energi dia, kita akan tengok energi dia seperti apa. Barangkali kamu penasaran gitu kan, bagaimana sih kondisi dia saat ini setelah kalian berpisah, setelah kalian tidak bersama lagi. Apakah dia baik-baik saja atau apakah dia mengalami guncangan yang sangat luar biasa atau bagaimana? Oke, dia setelah tanpamu, kita lihat. Nah teman-teman, jangan lupa ini energinya benar-benar general banget. Saya menarik seluruh energi yang begitu banyak, umum banget gitu kan. Jadi ya pasti tidak akan semuanya resonate gitu kan. Tetapi kalau kamu pengen mencoba untuk melihat lebih jauh lagi, coba kamu fokuskan pikiran kamu, hati kamu dengan konsentrasi. Pikirkan seseorang yang mungkin pernah ada dalam kehidupan kamu, seseorang yang mungkin pernah hadir dalam kehidupan kamu. Cobalah untuk kamu pikirkan, mungkin bayangkan orangnya, sebut namanya dalam hati kamu seperti apa, namanya siapa. Oke, ya, jadi kita akan coba melihat dia setelah tanpamu seperti apa. Oke, kita akan melihat juga beberapa kartu di sini. Oke, dan kita lihat lagi. Di sini ada 3 kartu yang sudah kita keluarkan. Yang pertama adalah Man Holding a Heart, kemudian ada Fifth Chakra, dan juga yang terakhir adalah Victory. Oke, teman-teman, kamu sudah membayangkan, sudah ya? Atau kamu sudah fokus pada seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu dan dia sekarang seperti apa? Dia setelah tanpamu seperti apa? Oke, secara garis besar saat ini ada Man Holding a Heart. Jadi lebih kepada bagaimana dia memeluk hatinya sendiri, bagaimana dia mengatasi situasi, kondisi-kondisi yang pernah dia alami, bagaimana dia mencoba untuk tetap kuat di antara badai, di antara perasaan-perasaan terluka, bagaimana dia merasa begitu kehilangan kamu banget ya. Dan kalau ternyata kamu sampai saat ini belum menyadari, saya akan sampaikan bahwa dia itu benar-benar sangat kehilangan kamu ya. Dia sangat kehilangan kamu gitu loh, sampai kemudian dia benar-benar bisa memeluk hatinya sendiri, dia bisa memegang hatinya sendiri, dia bisa menyentuh hatinya sendiri ya. Itu adalah membutuhkan proses waktu yang sangat panjang ya. Perjalanan yang cukup berat gitu loh. Jadi kalau boleh saya katakan di sini, bagaimana kondisi dia setelah tanpa kamu, dia mengalami hal yang berat, dia mengalami hari-hari yang berat ya, dan itu sangat-sangat tidak mudah. Kalau mungkin kamu selama ini tidak tahu, inilah yang harus kamu ketahui, bahwa proses dia untuk bangkit setelah tanpa kamu itu luar biasa. Bahwa dia setelah tanpa kamu harus kemudian bagaimana tetap melanjutkan hidup, itu bukan hal yang mudah yang dia lewatin ya. Dan itu kamu harus ketahui, karena mungkin selama ini kamu tidak memahami sampai sejauh itu. Nah, ini saatnya kamu harus tahu gitu loh. Artinya apa? Bukan saya mengajak teman-teman untuk kembali, tetapi saya kepengen membawa kamu ke dalam suatu pemahaman bahwa ketika suatu hubungan berakhir, apapun, siapapun yang salah dan yang benar saya tidak peduli, tetapi ketika hubungan berakhir ada sesuatu yang mungkin kita tidak pernah tahu. Hatinya terluka, kecewa, merasa sangat kehilangan, menangis, menjerit dan sebagainya. Pokoknya semuanya deh ya, dan itu dia alami ya, dia alami. Nah, kemudian saya melihat di kartu kedua di sini ya, ada situasi dan kondisi di mana dia itu benar-benar apa ya, kalau boleh saya bilang, dia merasa sangat kehilangan kamu, jelas pasti gitu kan. Ya gini, kartu ini menunjukkan adanya situasi dan kondisi yang memang pernah dia lewatin gitu kan. Kehilangan kamu itu adalah hal yang sangat luar biasa, berat bagi dia ya, sampai secara fisik dia juga sakit,
ya, bahkan pikirannya benar-benar depresi pada saat itu. Gangguan-gangguan sering terjadi pada tubuh dia, ya, sakit kepala, ya karena apa? Karena stres, depresi dan sebagainya. Dan gangguan di sini saya melihat ada fifth chakra, ya. Jadi ada gangguan di tenggorokan, ya, di tenggorokan yang benar-benar membuat dia terganggu segala macam. Tapi padahal apa? Padahal di cakra tenggorokan dia itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan dia. Tetapi bagaimanapun prosesnya, itu adalah proses yang berat yang harus dia lalui. Yang jelas saya melihat bahwa di kartu ini, ya, dia itu apa ya, benar-benar berusaha untuk bangkit, benar-benar berusaha untuk bangun kembali dari sakitnya, dari keterpurukannya, dari kondisi-kondisi yang memang dia alami. Keterpurukan dia tidak hanya secara mental, ya teman-teman, bukan hanya secara psikis saja, tapi secara jiwa dia, pikiran dia, ya, secara materi juga sama gitu loh. Kehancurannya benar-benar luar biasa, ya. Itulah yang terjadi, dan saya pikir ini harus kamu ketahui. Bukan untuk apa-apa. Selanjutnya kalau kamu sudah tahu mau apa dan sebagainya, terserah. Paling tidak minimal ini bisa kamu jadikan sebagai pembelajaran, ya. Bisa jadikan sebagai pembelajaran untuk kamu ke depannya nanti, agar tidak terjadi hal yang sama, agar tidak terulang lagi hal yang sama. Terlepas dari siapapun yang salah, saya tidak akan membahas itu, tapi saya akan lebih membahas untuk pemahaman-pemahaman bagi kamu atau bagi kita semuanya untuk kedepannya nanti. Oke, di kartu ketiga di sini ada victory, ya teman-teman, bahwa di sini menunjukkan adanya suatu proses yang tidak mudah yang dia jalani, yang dia alami. Liku-liku beratnya menghadapi perasaan yang hancur, menghadapi pikiran yang kalut, kehilangan kamu dan sebagainya. Itu bukanlah hal yang mudah, tetapi hebatnya dia berhasil mencapai satu titik kemenangan, dia berhasil mencapai satu titik pelepasan walaupun itu semuanya bertahap, ya. Dan yang perlu diketahui lagi, ya, ini tidak mudah, ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu sekarang sedang mengingat dia, sedang mengingat peristiwa itu artinya bahwa ada suatu pembelajaran yang harusnya kamu dapatkan di sini, ya, bahwa apapun pembelajaran itu semua sesuai dengan versi kamu masing-masing, ya kan, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya. Karena ini bersifat general, jadi memang bisa jadi tidak akan semuanya resonate. Tapi saya yakin sekali bahwa teman-teman pasti mengalami satu kondisi yang seperti ini, atau mengalami sebagai dia yang sebagai dianya yang memang mengalami hal berat tadi, atau sebagai kamu yang meninggalkan dia misalnya seperti itu. Atau mungkin bukan meninggalkan, ya, lebih tepatnya berpisah gitu loh, berpisah karena suatu hal. Oke, kita lihat. Nah, perkembangan dia ke sini, dia sudah mencapai satu kemenangan tersendiri, ya. Ya, boleh dibilang setelah badai yang besar, setelah badai yang memporak-porandakan semua kehidupannya, dia mulai tenang di kemenangannya, menuju ke batin dan jiwa yang lebih tenang, lebih menep lagi, ya. Keselarasan energi dia sudah semakin bagus, gitu loh. Level energi dia juga bagus, level energinya. Nah, saatnya dia sekarang calling in your soulmate. Jadi artinya apa? Bahwa dia sekarang sedang mencari, memanggil soulmate-nya, dia memanggil pasangan barunya, gitu kan. Dan saya nggak ngerti nih, kamu termasuk yang kepanggil, ketarik ke sana atau tidak. Kalau kamu ternyata sekarang ini belakangan ini sering ingat dia misalnya, sering mimpiin dia misalnya, nah itu artinya bahwa kamu juga termasuk yang ketarik ke dalamnya. So harus hati-hati. Kalau kamu sudah punya kehidupan baru, kalau kamu sudah punya pasangan yang baru di luar dia, atau selain, maksudnya bukan dia gitu kan, pasangan kamu yang baru, hati-hati gitu loh. Karena jangan sampai vibrasi dia yang menarik soulmate itu kamu yang justru ketarik. Kenapa? Bukan apa-apa, ya kamu sudah punya pasangan gitu loh. Kamu sudah punya kehidupan baru, ya sudah. Kalaupun ketarik ke sana, ya mungkin kamu tidak harus meresponnya dan sebagainya. Tetapi yang jelas saya melihat dia sedang menarik, energi tarikannya sangat kuat pasangannya, karena dia sangat percaya dengan kemampuannya sekarang, dia sangat percaya dengan kondisi dia saat ini, ya. Karena dia selalu belajar, dia selalu open mind gitu kan, dengan apapun dia terbuka,
sehingga dia semakin bijaksana, semakin menjadi sosok yang tangguh, yang struggle, yang kuat, yang hebat ya. Itu yang saya lihat. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman di sini mungkin sekarang ketika mendengar ini kok merasa ada penyesalan, ya saya berharap penyesalan itu jangan membuat kamu justru merusak suasana dan kehidupan kamu sekarang ini. Penyesalan boleh ada, tetapi jadikan itu sebagai pembelajaran ya. Itu aja sih pesannya. Ya, saya mencoba iseng untuk melihat dia setelah tanpamu. Ya, ternyata ya bisa dibilang baik-baik saja ya. Oke. Wow, ini keluar lagi ya. Kemarin As Your Angels ini keluar, sekarang keluar lagi. Di video sebelumnya keluar, saya masih ingat. Oke, not the right time. Yes, and then As Your Angels. Oke, apa sih ini? Jadi intinya gini, bahwa dia lebih bisa mengkontrol waktu, ya. Dia lebih bisa mengendalikan diri. Artinya apa? Tidak spontan. Apapun yang dipikirkan, dia tidak langsung cus gitu ya. Tidak langsung spontan. Artinya tidak selalu bahwa segala sesuatu harus dilakukan sekarang. Dia lebih ke apa ya? Bisa melihat situasi dan kondisi. Intinya dia semakin bijaksana, ya. Dan dia benar-benar menerima apa ya? Menerima segala hal yang pernah terjadi, dan itu merupakan pengalaman bagi dia. Walaupun ya, ini kalau boleh saya buka dan saya harus jujur dengan bacaan ini, energi dia ke kamu bagaimana sih? Energi dia ke kamu, dia sebenarnya masih ada koneksi ke kamu juga gitu loh. Artinya walaupun dia pernah mengalami jatuh bangun, situasi yang sudah menyakitkan banget, terseok-seok dan sebagainya, tapi sekarang dia bangkit. Energi dia bagaimana? Dia masih ingat, masih ya. Maka saya tadi bilang ketika dia memanggil soulmate, itu bisa jadi kamu yang ketarik karena ada energi kamu yang masih dia bawa sampai sekarang ya. Dia masih selalu ingat kamu, dia selalu sering memikirkan kamu juga ya. Jujur aja seperti itu. Artinya adalah apa? Dia juga sering bertanya kepada malaikat cintanya, malaikat penjaganya, bahwa dia bertanya, sebenarnya jodoh gue siapa sih itu kan? Kamu atau orang lain atau orang yang baru? Nah, dia masih sering bertanya seperti itu. Artinya di dalam doa-doa dia kadang-kadang masih terselip nama kamu, masih terselip energi kamu. Nah itu ya. Tetapi yang jelas dia sekarang orangnya sangat fleksibel, sangat bijaksana ya, lebih legowo ya, lebih mature lagi, lebih dewasa, lebih matang dan sebagainya ya. So kalau kamu memang sekarang sudah punya kehidupan baru, ya sudah, berarti kamu jangan sampai ketarik ke sana energinya. Kalau kamu ternyata belum punya kehidupan baru, belum punya pasangan baru, silahkan kamu pertimbangkan kembali bacaan yang saya sampaikan ini. Oke? Teman-teman, jangan lupa kalau kamu kepengen konsultasi, langsung chat ke nomor WA yang ada di sini, dan kita bisa ketemu, ngobrol, sharing, dan saya akan memberikan banyak hal, solusi, pencerahan, dan sebagainya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.